Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gua. Dan hari ini videonya lumayan spesial lagi ya. Banyak banget gua video spesial di channel gue ini akhir-akhir ini. Jadi hari ini gua nggak main game dulu karena ada hal yang baru saja terjadi. Sebenarnya bukan punya gua sih, ini sebenarnya punya adik gua. Tapi kata dia udah bang, review aja ya udah gitu. Dan yang akan gua review adalah sebenarnya bukan review juga sih, lebih ke unboxing plus review tipis-tipis lah gitu. Adalah jajang, atau lebih detailnya lagi, set, jeng 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 jeng, PS3 alias PS3. Jadi gokil sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. PS3 nya adalah konsol yang zaman gua dulu sekolah tuh pengen banget punya ini. Gua sampai apa namanya ngemis minta gitu kan, nabung tapi nggak pernah nyampe untuk bisa beli ini. Dan akhirnya kesampaian di tahun 2022 walaupun bukan punya gua sih. Dan ini adalah yang versi super slim, ukurannya 250 GB. Ini udah pasti kotaknya bukan kotak yang asli karena ini pasti bikinan, karena udah nggak ada lagi PS3 yang versi baru ya. Makanya ini kotaknya jelas bukan yang ori gitu. Gue sejujurnya nggak begitu tahu juga ini tipe yang berapa karena kan ada seriesnya juga gitu. Mudah-mudahan sini yang tipe 4000-an. Tapi yang jelas ini adalah versi yang paling terakhir dari PS3. Dan kenapa gue pilih versi yang super slim? Karena tadi pas gue beli sebenarnya gue nawan-nawan juga gitu. Karena yang pertama ini adalah versi yang paling terakhir, yang berarti mesinnya yang paling mudah di antara seri PS3 lainnya gitu. PS3 itu kan ada 3 versi, ada yang fat, ada yang super slim. Fat, slim, sama yang super slim. Dan ini adalah super slim. Bedanya kalau yang super slim ini dengan yang slim adalah kalau yang slim itu dia masih pakai kayak apa namanya yang otomatis gitu. Kalau ini dia nanti ini dibuka gitu lah, jadi kayak nggak lebih futuristik tapi dia lebih mechanical gitu. Terus dari segi ketahanannya juga harusnya lebih awet, lebih bagus, dan masih bisa mainin namanya Blu-ray disc yang masih original atau BD original gitu. Karena mungkin ada beberapa game yang mungkin nggak di-download tapi beli apa namanya BD originalnya supaya mungkin ya apa namanya nggak susah untuk di-downloadnya gitu. Dan kita akan coba tipis-tipis review PS ini ya. Oke, di dalamnya ada 2 DS3, dan ini tadi udah dibilang bahwa DS3-nya ini adalah DS3 ori pabrik sebenarnya. Kalau misalnya tadi gue minta ini kalau diganti dengan ori mesin bisa nggak? Jawabannya nggak bisa karena harganya beda gitu. Jadi kalau mau sih kata dia ini karena ini gratisan paketan ini, jadi kalau mau nanti beli aja lagi gitu. Tapi ya udahlah. Menurut gue sih kalau misalnya nggak dipakai buat main yang terlalu menggunakan seluruh fitur DS3, rasa-rasa gue sih aman-aman aja. Terutama kayak misalnya kalian main game bola gitu ya kan, atau game-game yang fighting. Pokoknya yang nggak pakai giro-gironya harusnya masih aman gitu. Kemudian di dalamnya adalah langsung di dalamnya ini adalah mesin. Dan ada beberapa kabel-kabelnya. Ini dia. Di dalamnya ada ini kabel HDMI. Yalah kalau nggak dikasih sih gila aja sih. Kabel HDMI, kemudian ini ada 2 USB untuk konekin ke apa namanya DS3 nya, sorry, karena DS3 itu kan sistemnya baterai. Jadi kalau misalnya mau dicas bisa langsung colok sini ke PS-nya. Dan kalau misalnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa karena dia udah sistem wireless gitu. Kemudian ini adalah kabel PSU-nya atau kabel untuk colokin ke mesinnya. Sekarang kita akan lihat mesin dari PS3 Super Slim. Ini sejujurnya pertama kalinya gue juga megang PS3 yang Super Slim, karena selama ini biasanya kalau yang Slim tuh gue sering main di rental gitu. Dan memang entah kenapa yang Slim tuh selalu jadi primadona ya kalau di rental ya. Mungkin karena kalau nggak salah gara-gara yang Slim itu lebih mudah ya untuk masukin game ya, karena kan ini kan udah versi CFW ya. Dan inilah dia PS3 Super Slim. Wow. Sejujurnya ini masih lumayan bagus sih, lumayan bersih, walaupun udah pasti ini tidak mungkin baru ya gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia sistemnya itu adalah digeser gini untuk BD-nya ya. Jadi kalau yang di Slim itu dia kayak dimasukin gitu set gitu kan, tapi kalau yang ini dia digeser. Jadi dia tidak lebih otomatis gitu. Cuman setahu gua dengan cara kayak gini justru malah lebih tahan. Karena dia tidak ngandelin mesin di dalam ya, bisa langsung di sini aja gitu. Cuman kalau misalnya nggak punya BD original, ini nggak kepake banget. Ini hanya kepake kalau misalnya nanti punya BD original ya, atau game original yang sebenarnya kayaknya gue pengen koleksi sih untuk beberapa game yang cukup populer kayak mungkin Uncharted 3 atau juga mungkin Last of Us gitu, karena itu kan game-game Sony yang bagus gitu. Oke,
Jadi bentuknya sebenarnya mirip PS2 ya kalau dipikir ya. Mirip kayak PS2 tapi ya lebih gede. PS2 Fat. Iya kayak PS2 Fat yang lebih gede lagi ya, yang awal banget gitu. Jadi, tapi ini adalah versi yang paling kecil, super slim ya. Oh dan dia juga ada kabelan. Nah sebenarnya PS3 ini juga bisa, karena kan memang game-game yang online awal-awal itu kan lebih rame itu di PS3, jadi sebenarnya bisa sih dikoleksi. Dan harusnya sih kalau yang versi super slim ini dia lebih enak sih kalau nggak salah untuk main online ya, karena dia nggak seribet yang slim atau apa gitu, karena dia harus install apa segala macam gitu. Jadi ya semoga aja ini nanti bisa lancar. Oke, so nextnya kita akan cobain ke monitor dan kita lihat kalau nggak salah nih game-gamenya udah gue minta tadi, ada God of War, Last of Us, terus PES juga ada tadi ya, PES sama apa tadi gue minta ya? Uncharted. Oh iya Uncharted benar betul. Oke, kita langsung. Oke, jadi udah gue konekin PS ke monitor, cuman gue tadi ada sedikit problem ya, gue nggak tahu kenapa gue pakai Elgato gue ini nggak bisa connect ke PC gue, gitu. Jadi akhirnya gue langsung colokin HDMI-nya ke monitor gue dan sudah berjalan sekarang ya monitornya. Jadi kita akan ceki dulu, dan di sini sudah ada God of War 3, kemudian juga ada The Last of Us, lalu ada Uncharted 2 dan Uncharted 1, plus dikasih PES terbaru ya, Gamebox nih. Ini kalau misalnya kalau misalnya ngisi ini bayar nih 150.000, tapi dikasih gratis ya udahlah. Dan edisi Piala Dunia gokil ya, walaupun gua nggak main-main banget ya. Dan anyway, ini tadi gue nyobain ya DS3-nya, sumpah ini kurang banget ya. Ini kayak kopong bener-bener ya, karena ini udah nggak ada ininya ya, nggak ada getarnya. Ini beda dengan ini stick PS4 yang original. Ini adalah DS3. Jadi kayaknya kalau mungkin ya, kalau misalnya pengen menikmati full gamenya banget, harus pakai beli yang baru nanti. Oke, kita akan mulai dulu dari game God of War 3 ya. Kita akan ceki tombol bulat. Wah, ini adalah game pertama gua di PS3. Waktu dulu gua main di PS3 temen gua, dan gua terkejut banget dengan grafis, dengan gameplay. Amazing lah. Ini yang menurut gua bikin PS3 tuh jadi kayak gila banget dulu gitu. Udah gua pengen banget punya PS3 gara game ini gitu. Makanya gue sampai pengen, pokoknya harus ada nih God of War 3 gitu di PS ini gitu. Dan kebetulan adik gue juga suka dengan God of War ya kan. Jadi ya, ketika God of War Ragnarok sudah rilis di PS5, saya main God of War 3 gitu. Memang aneh gitu saya tuh hobinya. The measure of a man is what he does with power, kata dia. Gila. Baru sadar kalau main gini monitornya bagus juga ya. Bagus loh warnanya. PS3 tabung dulu kan? Enggak, udah mulai LCD TV plug-in lah. Tapi nggak bisa di skip ya awal-awal ya. Awal-awal nggak bisa. Aduh gila. Ini dulu impian saya. Sekarang saya mainin di PS ini. Gila bro. Holy moly. Gila. Nggak bisa di skip cuy. Emang iya? Gitu. Emang nggak bisa di awal? Bisa di awal. Harus nonton sampai habis dulu. Anjir. Biar kalau misalkan orang yang main game God of War 3 tuh nggak main yang 1 nggak 2, tahu ceritanya. Oh, itu tujuannya. Sebenarnya alasan kenapa beli ini adalah karena di emulator masih banyak yang belum optimal gitu. Sebenarnya kalau God of War sih masih aman di emulator, tapi kalau di kayak The Last of Us, kemudian juga Uncharted itu masih belum lancar main di emulator gitu. Makanya akhirnya karena kebetulan kita berdua juga suka sama game-game itu, ya udahlah lagi ada rezeki ya kan, jadilah PS3 ini. Nah, nanti mungkin tunggu dia puas dulu mainnya, baru gue minjem PS3-nya buat konten, tapi kita testing dulu aja ya di PC-nya. Wah, ini guys, gila lihat tuh grafiknya. Padahal ini game tahun 2000 berapa cuy? Subtitle harus dihidupin ya, tutorialnya ya apa-apa. Display ada yang perlu nggak ada, mereka sudah aman ya. Oke lah, berarti langsung aja new game, kita lihat nih, normal aja lah ya kan. Wow, gila coy, dulu nih indah banget sih gue main ini. My Vengeance. Wadidaw. Gila. Dulu gua sampai ninces ngeliatnya. Soalnya di rental juga nggak ada. Di rental mainnya bola mulu. Kita mau mainnya juga digangguin sama bocil-bocil. Wow, ini langsung gameplay nih seingat aku nih. Langsung ya? Langsung gameplay, karena nanti di sini kan kita langsung Napoleon sih. Poseidon. Napoleon orang Prancis aja. Kenapa Napoleon? Masih kelihatan indah loh, setelah bertahun-tahun. Ini kan game ini ya, Game of the Year ya? Game of the Year, iya Game of the Year. Game of the Year.
Gila grafiknya. Oh my god, it's still the same man. Gila, rasanya masih sama pas pertama kali gue ngeliat ini dengan yang sekarang. Wah, gila, ini Hermes ya, Zeus. Rinding. Hades. Ini Perseus. Apollo Ya, palanya kita putusin ya. Oh, ini dia gameplaynya. Wah, gila. Emulator untuk nyampe gambar kayak gini aja pot-potan. Berapa belas tahun ya? Sekarang udah ada modnya supaya bisa 4K 60 fps. Wow. Gila. Gaya, anjir. Wah, gila. Beda sih, main di PS tuh beda banget rasanya. Buset. Seru. Nah, jadi mungkin itu dulu lah. Kita buat kelamaan aja ke satu game doang, itu kan tadi juga dari sini. Jadi God of War sangat indah sekali ya, sangat di luar ekspektasi gue ya. Ternyata feel yang gue rasakan ketika gue mainin game ini di tahun 2022 tuh masih sama ketika gue pertama kali nyobain game ini di tahun 2000. Gue waktu itu mainnya di PS3 temen gue tahun 2012 ingat gue. 2012 waktu itu gue main. Berarti udah 10 tahun yang lalu, gila. Walaupun PS3 tuh tahun 2008 ya, setahu gue. Berikutnya kita akan coba ke game yang lainnya, yaitu adalah game eksklusif Sony juga ya, yang apa namanya selalu pengen gue mainin sendiri. Walaupun gue udah berkali-kali nonton di YouTube ya, udah PewDiePie main, Tara Arts main, Miao Auk main, segala macam YouTuber lain mainin. Sekarang akhirnya gue bisa mainin sendiri di versi original yang PS3-nya gitu ya. Last of Us, ini game yang gue udah cobain di emulator PS3. Nggak bisa. Cuma dapat 20-15 fps dan itu annoying banget, sama sekali nggak bisa dimainin. Kalau di tempat yang gede, kalau di tempat kecil masih 40 fps masih indah gitu, tapi kalau di tempat gede wah udah susah banget. Dan itu pasti nggak mungkin kalau misalnya kita melawan si clickersnya kan sama zombie kan, bukan zombie sih, sama parasitnya itu. Ini kayaknya kelemahan pasti adalah loadingnya sih. Ya, makanya orang banyak ganti SSD. Oke, jadi ternyata Last of Us-nya entah kenapa nggak bisa aktif ya. Gue nggak ngerti apakah ini gamenya yang error atau waktu pas diinstal nanti error dan segala macam. Jadi ya kita nggak usah coba dulu. Kita akan cobain dulu ke Uncharted Drake's Fortune. Ini juga salah satu game yang di emulator masih empot-empotan. Dan alasan kenapa ini ada sekarang di sini karena game ini juga sebenarnya. Ya semoga ini lancar karena tadi Last of Us nge-stuck di black screen ini dan akhirnya nggak bisa dimainin apa-apa. Kita lihat apakah Last of Us. Oh, Uncharted jalan ternyata ya. Nice. Uncharted-nya jalan bro, ini penting juga nih. Sayangnya cuma bisa pakai Uncharted 2, nanti mungkin yang ketiga coba isi sendiri kali ya. Gila. Oh my god, ini aslinya awalnya mau dirilis di PS2, tapi ternyata gamenya terlalu gede. Akhirnya diganti, projectnya diubah ke PS3 gitu. Pokoknya God of War, Last of Us, ini Uncharted adalah game yang bikin gue kepengen banget punya PS3 ya. Holy shoot! New game, no. Gila, Uncharted bro! Gila, gue pengen banget main game ini. Aduh. Sekarang bisa main di versi PS3 ya. Nanti kalau udah punya PS4 atau PS5 yang benar-benar ada rezekinya ya, bisa punya PS5 ya. Baru kita mainnya versi HD remaster nanti. Kalau ada game yang pengen gue iniin sih, konten sih ini sih. Karena ini kan pertama kalinya ya kena Uncharted emang di PS3 ya. There must be a beginning of any great matter, but we're continuing until the end until it be thoroughly finished, deals the truth. Sir Francis Drake, 1587. Wow. Sure you want to be defiling your ancestors? Cantik bro. Tapi ini kelihatan grafiknya sebagus God of War sejujurnya, harus diakui karena ini salah satu game awal-awal PS2 juga sih. Masih tetap cakep sih, masih tetap di atas PS2 lah. Iya. Ini game-game PC 2012 ke atas ya sih sebenarnya grafiknya gini. Tapi sini grafiknya bagus sih, detail ya. Detail ini yang nggak ada di PS2 sih. Nggak bisa. Ekspresinya itu. Nah, ekspresi karena kan harus motion cap kan. Brengsek masih Drake ini, Nathan. So, Nathan Drake. Maling deh. Okay. What's going on? Tipu juga sih sebenarnya. Oh. Cuman yang bikin gue seneng tuh adalah stabil FPS-nya itu loh. Maksudnya nggak naik nggak turun. Ya udah segini aja gitu. Dan itu yang bikin nyaman gitu loh.
Gue masih mending stabil kayak gini, 30 fps itu oke lah. Nggak naik turun terus jadi bikin pusing dan malah enak gitu kayak gitu. Sensasi yang hanya bisa didapatin kalau punya konsol langsung. Yoi. Wuh, gila. Ini kalau main di emulator ya, wah masih nge-lag banget sih, parah. Gila. Yang penting tuh lancarnya itu loh. Maksud gua nggak stuttering lama gitu loh. Ya kalau apa namanya screen tearing ini karena monitor. Ini karena monitor bukan karena game. Gila. Woi, gila kan jangan di situ, king ya kan. Gitu ya. Jadi udah gitu lah ya kurang lebih dari Uncharted yang pertama Drake's Fortune ya. Ini game yang aduh gue pengen banget main lagi nanti. The Last of Us malah kalau jadi pengen nyobain Final Fantasy 13 di versi di sini. itu aja. Oke, jadi Drake's Fortune atau Uncharted 1 lancar banget ya. Kita akan nyobain Uncharted kedua sekarang. Semoga ini juga berjalan lancar walaupun masih loadingnya sama kayak yang Uncharted 1 tadi ya. Wow. Ternyata berjalan. Oh iya, yang ini tuh yang di daerah bersalju. Iya. Yang kedua itu temanya dia dari Turki kalau nggak salah, ke Turki buat ngambil apa peta kalau nggak salah. Oh suku Maya yang ini. Iya ya, lupa lagi. Oke, kita akan lihat dulu ya. Secara UI sih nggak beda jauh dengan yang ini ya sebelumnya ya. Masih sama. Jadi ternyata yang di PSP itu makin sistem PS3 ya. Iya. Baru kayak ngeh gitu kayak juga. Ya. Satu masa. Iya, satu era ya. Satu era. PS Vita juga masih pakai UI ini. PS Vita udah kayak PS4 gitu. Nah, PS Vita sama dengan PS3. Ini tuh yang, oh iya bener, kita di salju yang ini abis kereta api jatuh nih. Rock at a hard place, gila. Grafiknya ada perubahan nggak? Ada dong, ini lebih bagus dia dan apa namanya lebih nggak kaku lah istilahnya gitu. Oh kita harus ke kiri lagi. Kenapa tiba-tiba sih kereta api dah? Aku udah tahu sih ini. Dia kayak dijebak gitu sebenarnya. Oh. Kayak sejam. Wah gila, bagus banget, sumpah. Itu apa nggak licin ya? Kalau real life meninggal itu orang gitu. Karena tuh pas Raffi mati deh. Aku ngeliat aja gemeter. Ini ngelag loh. Kalau di emulator soalnya dia apa banyak apa namanya? Asetnya banyak. Proyektilnya gitu kan. Ngelag jadinya. Lompat ya, gila. Aduh, seru sih. Ini masih parah seru sih. Jadi kalau jadi konten seru sih, parah sih. Uncharted soalnya, aduh, action game yang menurut gua terbaik ya. Thrillernya anjir. Oh my goodness, goddamn itu tangan udah berdarah cuy. Kalau aku sih udah pasrah bener aku. Mati aja lah gitu. Gila, ini emang gak akan ada di PS2 sih. Wah, meledak PS2. Grafik kayak gini. Gila udah berdarah-darah gitu loh, udah gitu di tempat dingin kayak gini lagi. Oh. Lari coy. Bro. Yo. Bro lari bro. Woi. Holy shit. Anjir. Gila. Goblok. Anjir bikin kaget. Holy shit. Ngapa netannya kayak Seru sih, Uncharted sih, wah gila sih. Nah, approve. Oke, cukup. Nah, pokoknya ini game Uncharted itu nggak ada yang jelek intinya ya. Uncharted tuh selalu bagus, kecuali DLC yang agak kurang sih. Tapi secara umum semua game Uncharted tuh keren lah untuk dimainin ya. Makanya game-nya terus ada gitu kan. Walaupun gua belum nonton yang versi movie-nya yang ada Tom Holland, tapi kayaknya jelek sih. jelek. Ratingnya jelek. Dia tuh pakai ada adegan di Uncharted 3 soalnya di pesawat itu. Itu adegan Uncharted 3 sebenarnya. Dicampur satu udah tinggi jadi satu Iya, jadi kayak movie. Terakhir paling kita cobain bola aja ya, dan kalau bola sih harusnya lancar ya, karena ini kan dipakai buat di rental gitu. Dan ini harusnya di PES 2013. Yang terakhir rilis untuk PS3 itu 2013. Habis itu sisanya update-an doang, editan doang, patch gitu doang. Gamebox 2023 ya, dulu tanggung jawab kami ya, silakan delete kata dia. Konami. Sumpah niat ya orang yang ngedit ya, gila. Kau biasa main PS berapa? 7 tahun beda. Udah beda jauh grafiknya. Oke, jadi ini adalah klub-klubnya. Karena gue adalah fans Arsenal, gue pengen nyobain Arsenal. Arsenal gede banget statusnya. Apakah ini fabrikasi?
Anjir udah ada Aubameyang anjir di Chelsea. Udah di Anjay. update terbaru nih. Pengkhianat. Udah update terbaru ternyata. Wih. Langsung main aja lah, testing aja ya kan. Maka main PES 2013 di PS 3 tuh seru ya, karena main PES 6 udah seru gitu, kalau yang ini gitu. Lagunya lagu terbaru ya. Tapi ini kelihatan di patch banget sih, terlalu banyak di patchnya ya. Oh, tambahan tempel-tempel. Lebih smooth Iya, ya. main PS 6 aku agak aneh gini main PS yang baru nih. Nah, umpannya Makanya agak smooth ya. Pergerakan. banget, gila. Waduh, Aubameyang. Iya. Oh, nyaris. Gila. Hampir saja Hakim Ziyech ya. Wah, Ini apa nih, hard apa biasa? nggak tahu. Main asal main aja. Oke, bagus. Martinelli. Ya gitu. Tiba-tiba dia belok ke kiri sendiri. Aduh. Ya, jadi memang ada perbedaan yang sangat jauh ya dengan PES 6. Biasa main game PES jadul, begitu disuruh main PES baru agak gimana gitu rasanya. Ya, gamenya 7 tahun beda. Developnya jauh banget. Ya, ini kerasa banget apa namanya patchnya. Heavy patch Agak banget berat gitu ya. jadi. Jadi agak sedikit berat gitu. Tapi kalau pakai SSD mungkin lancar kali ya? Nggak ngaruh juga sih. Loading ya, lebih di loading. Loading sih. Ah, gimana ini? Ya, oke. Jadi seperti itu gameplaynya. Dari game PS3, dari hampir semua game cuma Last of Us yang nggak bisa dimainin di PS3 ini, tapi sisanya lancar banget. Jadi ya sebenarnya gue cukup happy lah, cukup happy sekali. Paling nanti tinggal gimana cari tahu supaya Last of Us nanti bisa berjalan. Entah gue download sendiri, coba masukin sendiri, atau nanti ya tokonya lagi apa gitu. Tapi kayaknya download sendiri aja sih. Oke, jadi mungkin itu aja. PS3 ini intinya adalah sebenarnya ujung-ujungnya buat konten juga sih ya. Lebih ke konten-konten game-game AAA tahun 2010 akhir. 2007 ke atas sampai 2010 sampai pertengahan 2013 lah ya, 2013 2015 itu kan masih ada game-game PS3 di situ. Tapi yang lebih penting lagi adalah game-game eksklusifnya yang ibaratnya tuh cuma di remaster doang gitu di apa namanya di konsol yang lain gitu. Dan salah satu alasan juga kenapa PS3-nya akhirnya terbeli ya, itu adalah karena emulator kan memang nggak bisa dipakai lancar ya, berat banget untuk dimainin gitu. Makanya ada di PS3 ini, jadi ya semoga bisa berkonten lebih banyak lagi gitu. Terutama gue pengen nyobain RPG yang di PS3 sih, banyak sih. RPG PS3 juga walaupun di emulator nggak tahu. Dragon Quest 8 ya? Dragon Quest 8 PS2 cuy. Berapa ya? Nggak ada, PS3 tuh nggak ada Nggak Dragon Quest. Adanya tuh PS4, Dragon Oh. Quest 11 langsung. Infamous ada gak sih PS3? Oh iya, Infamous bener. Oh, iya. Iya, Infamous ya. Anjir tuh keren banget tuh game. Bisa dicobain sendiri. Banyak lah, pokoknya banyak game-game PS3 yang masih seru, masih banyak banget yang bisa dimainin. Jadi menurut gua sih mungkin ada yang nanya kali ya, kayak di tahun 2022 apakah masih worth untuk main PS3? Tergantung kalian. Kalau kalian suka dengan game-game lama yang sebenarnya seru, tapi emang karena usia aja jadi nggak pernah ada yang ngomongin lagi gitu, ini masih sangat-sangat worth it sih, parah gitu. Masih ada GTA 4, masih ada GTA 5 juga ada sih di sini sebenarnya gitu kan. Tapi kalau GTA 5 mendingan di PC lah, biar lebih lancar 60 FPS gitu kan. Loadingnya. Terus juga ya Infamous masih ada, Beyond Two Soul juga ada gitu kan. Apalagi sebelum Beyond Two Soul itu yang laki-laki itu yang nyari anaknya, Heavy Rain juga ada di sini gitu kan. Drakengard. Drakengard. Yang ketiga. Oh ya Nier juga ada, tapi Nier. bukan yang otomata. Nier yang biasa, pertama. Nier itu sebenarnya spin off dari Drakengard. Jadi masih banyak banget game-game PS3 yang seru yang bisa dimainin. Dan apa ya, kalau dari gua ya sebagai orang yang bukan gila dengan grafik ya, PS3 udah gila sih sebenarnya menurut gue ya. Lihat sendiri di channel gue isinya grafiknya kayak apa gitu kan. Main ini mah indah coy, gila kali ya. Jadi ya itulah, gue cuma nanti harus cari tahu aja gimana cara sih Last of Us ini bisa berjalan gitu ya. Dan yang terakhir mungkin adalah kalian pengen tahu berapa ya gue beli ini ya. Jadi gue beli ini sebenarnya di salah satu toko game di Depok. Mungkin tadi kalian bisa sempat lihat juga dari sini ya. Harganya sebenarnya menurut gue lumayan mahal sebenarnya. Ini gue beli, ini yang size-nya 250 GB dan gue beli pas di harga 2 juta. Kenapa gue tetap ambil dan gue nggak memilih ngambil di toko online? Karena satu hal sih sebenarnya, gue tahu PS3 tuh udah lama banget, mesinnya udah pasti udah tua gitu, dan
gue pengen ya kalau misalnya terjadi problem, gue bisa balik lagi ke tokonya dan langsung komplain. Instead kalau misalnya gue beli online agak susah komplainnya, harus kirim lagi segala macam gitu. Jadi ya karena deket rumah juga tokonya, terus juga tadi pas gue datang ke sana juga pelayanannya menyenangkan, mereka juga banyak ngebantu dan segala macam. Jadi gue rasa sih worth it aja gitu. Semoga nanti ya gue bisa lebih banyak berkenalan sama siapa tadi kasih diskon berikutnya. Oke. Endorse. Iya, boleh endorse. Kalau tonton si channel ini. Oke, jadi mungkin segitu aja. Basically gue happy banget dengan adanya ini. Semoga kedepannya, walaupun gue gak janji dalam waktu dekat yang nonton ini, soalnya makanya adik gue dulu pasti bakal ada konten-konten PS3 dan gue harus cari tahu sih supaya bisa connect ke Elgato gue nih, karena tadi entah kenapa gak mau connect sih. Gitu. Oke, terus segitu dari gue. Terima kasih, sampai kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.